Saya membaca Kompas hari ini, Rabu 19 November. Banyak peristiwa yang dimuat dan menarik sebenarnya. Tapi hal yang tampaknya lebih menarik buat saya untuk saya obrolkan bersama Anda adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum. Yaitu ada judul KUHP baru berpotensi diuji di Mahkamah Konstitusi atau MK. Saya bukan ahli hukum, tapi sebagai warga negara, paling tidak dalam batas tertentu harus juga memperhatikan masalah-masalah hukum. Nah, tampaknya pengesahan daripada KUHP baru ini ada persoalan tertentu yang dilahirkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal dari dari KUHP ini. Misalnya Kompas mengungkap pasal 16 ayat 10. Ya. Nah, kemudian ayat 1E dan 1F. Lalu kemudian ada pasal 5 ayat 2, pasal 90 ayat 2. Lalu ada pasal 124, pasal 136, pasal 140. Begini, tentu saja hasil ini adalah kerjasama antara pemerintah dan antara legislatif dan eksekutif. Nah, ketika rancangan ini sudah mulai disebarluaskan, dibicarakan, maka sebenarnya kan banyak protes-protes tertentu yang dikemukakan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi yang berkaitan dengan hukum. Nah, apakah persoalan ini atau persoalan yang berkaitan dengan catatan-catatan yang diberikan oleh orang terhadap DPR dan pemerintah atau DPR ketika akan disahkan itu tidak mendapatkan perhatian? Itu cuma sekedar sebuah pertanyaan. Tetapi bagi saya sebagai seorang, dan memang ada juga gunanya buat saya untuk mengetahui hal ini, karena ini adalah bagian dari sebuah peristiwa yang akan menjadi peristiwa historis yang penting ke depan. Dalam arti kata, sampai seberapa jauh nanti yang namanya KUHP ini atau setelah nanti disahkan dan dijalankan akan menjadi bagian dalam proses hukum kita atau perundang-undangan kita yang akan dijalankan sebagaimana seharusnya kalau terjadi sesuatu peristiwa hukum. Ambil misalnya posisi polisi, di mana dia harus mempunyai posisi tertentu di dalam menjalankan undang-undang ini. Dan kita tahu sekarang polisi lagi sedang ada tim untuk melakukan tanda kutip koreksi-koreksi, perbaikan-perbaikan yang supaya polisi menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Ini sekedar sesuatu yang bagaimanapun juga tidak bisa tidak harus menjadi perhatian kita sebagai warga negara. Kita tidak bisa melepaskan begitu saja
Tetapi memang juga kontrol masyarakat ya perlu, dalam arti kata sampai seberapa jauh undang-undang ini dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang barangkali kurang di masyarakat kita sebenarnya. Walaupun tadi saya katakan ahli-ahli hukum atau badan-badan organisasi hukum sudah melakukan beberapa beberapa koreksi sebelum disahkan. Tetapi dalam perjalanan nanti ke depan, ke pengawasan secara lebih luas oleh anggota masyarakat ketika akan dijalankan, ya harus dilakukan. Karena apalagi kalau kita tahu bahwa ini adalah produk politik, ya. Orang selalu mengatakan ini jangan diperpolitisir dan sebagainya. Ya tidak bisa tidak lah. Persoalannya kan ini adalah hasil politik gitu. Hasil tanda kutip, eksekutif adalah lembaga politik, legislatif adalah lembaga politik, dan terakhir akan disahkan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat. Jadi, wakil rakyat membuat perundang-undangan untuk kepentingan rakyat sendiri. Jadi ini juga harus diingat bahwa undang-undang yang dihasilkan itu, yang disepakati oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus benar-benar memperhatikan hasil-hasilnya adalah untuk kepentingan rakyat. Ini yang harus diingat juga. Karena sering orang salah kaprah dengan mengatakan, oh itu kan diperpolitisir, itu kan dini. Lah, hampir semua apa yang diputuskan itu memang lewat permainan tanda kutip, permainan politik kan. Presiden naik juga sebagai presiden karena permainan politik. Pengesahan sebuah undang-undang juga adalah hasil debat politik di antara berbagai fraksi di DPR, juga antara DPR dan pemerintah, yang mengusulkan awal siapa dan sebagainya, dan nanti akhirnya mereka ketemu bersama untuk mengesahkan. Dan ini sudah dilakukan. Nah, cuma saja apakah benar nanti, makanya kita lihat sampai seberapa mungkin undang-undang baru ini akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang berhak untuk memberikan koreksi tertentu, bahkan membatalkan sebuah hasil perundang-undangan. Ini memang, dan kalau sudah hasil Mahkamah Konstitusi, ya sudah berakhir, artinya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah mengikat, tidak bisa diganggu-gugat gitu. Itu yang. Nah, oleh karena itu apa yang diungkap Kompas dalam halaman pertamanya ini ya memang menarik. Artinya sampai seberapa jauh nanti pengesahan KUHP sebagai perundang-undangan baru, akan ada kelompok atau ahli yang akan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi untuk dikoreksi sampai seberapa jauh yang namanya KUHP baru ini bisa diterima, atau ada bagian-bagian sampai seberapa jauh tadi pasal-pasal yang saya
yang ditulis Kompas di sini akan disepakati oleh Mahkamah Konstitusi misalnya. Sehingga bagian-bagian itu oleh Mahkamah Konstitusi minta untuk dirubah atau dibatalkan. Saya kira ini adalah hal yang penting untuk menjadi pemikiran kita semua sebagai warga negara yang akan hidup dengan landasan hukum dalam arti berbagai perundang-undangan dan sebagainya. Saya kira itu yang saya ingin ajak kepada teman-teman semua warga masyarakat untuk menjadi bahan pemikiran, bahan permenungan untuk memahami berbagai persoalan seperti ini untuk pengetahuan kita bersama sehingga kita bisa melihat negara kita akan benar-benar menjadi negara hukum sebagaimana yang dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, ini kakak bikin catatan. Kita bahas sedikit pasal-pasalnya ya. Ini ada nomor 1, pasal-pasal soal tindakan paksa tanpa pengawasan hakim. Ada di pasal 105, 112A, dan 132A tentang penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran rekening. Jadi memberi dasar untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, atau pemblokiran rekening berdasarkan penilaian penyidik atau dalam keadaan mendesak tanpa persetujuan hakim terlebih dahulu. Menurut apa bagaimana? Nah, itulah nanti hal-hal seperti pasal-pasal yang ada di dalam yang juga dikemukakan di Kompas ini, ya memang harus menjadi perhatian gitu. Sampai seberapa jauh nanti ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya kita akan lihat. Artinya pasal-pasal yang dianggap kontroversial, memang itu yang akan menjadi perhatian sampai seberapa jauh pasal-pasal yang dianggap kontroversial itu akan sampai ke meja Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau menurut kita sendiri gimana? Karena dampak praktisnya itu ketika penyitaan atau pemblokiran aset ini dilakukan lebih luas dan cepat tanpa kontrol yudisial dan tanpa ada izinnya hakim itu beresiko melanggar privasi, merusak bukti, atau bahkan menjadi Ya, itulah semua nanti. ya, Itu yang harus dilihat betul dan sampai seberapa jauh nanti ini pasal-pasal yang dianggap tadi saya katakan istilah kontroversial sampai ke tangan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau itu terjadi, artinya orang ditangkap, orang pokoknya yang bertentangan dengan itu, ya tidak bisa tidak akan sampai ke Mahkamah Konstitusi gitu. Pasti ada orang yang akan membawanya. Dan kalau itu terjadi, ya saya sendiri hanya mau menganggap itu aneh gitu loh. Karena kan kita mau hidup dengan landasan hukum seperti itu. Artinya KUHP ini memberi pegangan pada kita untuk memelihara kehidupan negara kita sebagai negara hukum. Tetapi bagian-bagian yang tadi itu yang berkaitan dengan paksaan tertentu tanpa ketahuan hakim dan sebagainya, ya itu bagaimanapun saya kira terutama ahli hukum tentu akan menjadikan persoalan utama untuk kemudian dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi. Ini ada lagi yang menarik yang kita udah kemarin di video-video lalu itu bahas tentang kepolisian dan kejaksaan, dan ini ada potensi konflik bertabrakannya kewenangan antara Polri dan kejaksaan. Ini ada
ahli Dr. Budiono dari Universitas Sudirman Iya. ada menyoroti pasal 12 ayat 11 dan pasal 111 KUHP ini yang bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan antara polisi dan kejaksaan. Itu Iya, hal itulah hal-hal yang harus menjadi koreksi. tapi kalau misalkan memang itu terjadi antara clash dari Polri dan kejaksaan akan menimbulkan dampak itu bagaimana? Ya tentu saja akan melahirkan persoalan di dalam masyarakat. Siapa yang punya hak, apa kejaksaan, apa polisi. Nah, hal seperti itu seharusnya tidak boleh ada di dalam perundang-undangan. Jadi, tugasnya polisi apa, tugasnya kejaksaan apa, kalau terjadi apa-apa bagaimana harus berhubungan melakukan penyelesaian terhadap perbedaan pendapat mereka. Karena kalau tidak, ya apa gunanya hukum? Apa gunanya undang-undang? Ya, itu yang harus diketahui benar oleh masyarakat. Jadi, dan lembaga itu sendiri, maksud saya polisi dan kejaksaan, harus tahu benar di mana dia harus mengambil kebijakannya, mengambil keputusannya tanpa melanggar hak orang lain. Jadi polisi harus sadar betul bahwa dia punya hak hanya sampai di sini. Tapi kejaksaan juga sama. Jadi kejaksaan harus tahu betul bahwa dia tidak boleh melangkah lebih jauh karena di sana sudah ada batasnya, yaitu haknya polisi. Nah, hal seperti ini harus jelas diketahui. Oke, ini yang menarik terakhir deh untuk pasal-pasal karena kita sering bahas juga dan memang Pak Anhar selalu berada di sisi anti korupsi. Konflik norma terkait KPK atau Tipikor ini karena yang diatur adalah beberapa pasal peralihan. Ada beberapa pasal yang katanya akan menimbulkan friksi antara ketentuan RKUHP dan hukum acara khusus seperti Undang-Undang KPK, Tipikor, dan Nah, ya itu menurut saya seharusnya pemerintah dan DPR sadar betul akan hal itu, dan kalau itu betul-betul sampai terjadi, kita ini bisa memberikan koreksi kepada DPR dan pemerintah. Anda mau apa dengan membuat ketentuan yang kontroversial seperti itu? Sebab ya tentu saja kalau orang sudah bicara tentang persoalan korupsi memang satu hal yang sangat sensitif, dalam arti kata ada orang yang merasa akan mendapatkan kerugiannya dan sebagainya. Tetapi dalam kaitan pasal itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau korupsi tidak mendapatkan perhatian utama dalam berbagai perundang-undangan kita, maka jangan bermimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Nggak yakin saya, karena korupsi itu betul-betul menggerogoti kita. Triliunan dalam setiap hari, miliaran pasti bisa terungkap kalau lembaga-lembaga yang menanganinya melakukan pekerjaannya secara lebih teliti. Saya kira itu yang saya mau katakan. Terakhir terkait tenggat waktunya, karena kan ternyata ketika ada penimbulan kontroversi ini, akhirnya kita menemukan analisa bahwa ini kurang diteliti lebih lanjut karena masih banyak kritik yang terjadi, dan ada anggapan bahwa pembahasan ini terlalu tergesa-gesa. Ya itu anggapan orang, tapi DPR dan pemerintah kan sudah mengambil keputusan. Jadi
sebenarnya tinggal kita melihat sampai seberapa jauh undang-undang ini akan terlaksanakan sebagaimana seharusnya. Nah, kalau misalkan tadi kan memang secara prerogatif DPR dan pemerintah, tapi kalau misalkan keputusan itu membuat hampir seluruh masyarakatnya menderita dan ngamuk, tanda kutip, itu bagaimana? Ya, itu perlunya tadi koreksi Mahkamah Konstitusi. Sampai seberapa jauh koreksi Mahkamah Konstitusi bisa menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu pentingnya Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti diperiksa betul itu. Jadi sehingga nanti tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi harus ada jalan tengah. Iya, bukan hanya jalan tengah. Kalau memang Mahkamah Konstitusi menemukan hal yang tidak ini, ya dihapuskan, dihilangkan pasal itu. Kalau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai. Iya. Kalau misalnya masyarakat tidak senang dan Mahkamah Konstitusi sudah dilapori dan diperiksa secara hukum sampai seberapa jauh itu melanggar konstitusi, ya maka keputusan Mahkamah Konstitusi itu memang adalah untuk mengoreksi perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu kan tugas utama. Jadi nanti kalau KUHP itu ada bagian yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya bisa dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan harus sebenarnya, karena kita mendasarkan pada Undang-Undang Dasar itu kan. Iya. Terakhir, pesan aja untuk satu untuk DPR, kedua untuk masyarakat untuk menangani kontroversi terhadap. Iya, masyarakat lakukan pengawasan, DPR harus lebih terbuka kalau nanti dalam perjalanannya ternyata masyarakat memang ada benarnya di dalam hal tertentu, ya DPR harus secara istilah Jawanya legowo menerima kenyataan itu. Karena kan memang DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, harus mendengarkan rakyat. iya. Saya kira seperti itu.